Dah. Jadi kan berarti tadi. Jadi begitu udah kita apakan, ini tadi lah, yang ini tadi langsung dibilangnya, oh enggak begitu. Bagaimana begini? Kami kemarin, saya bilang kembali ke Pancu dulu kan, saya bilang saya sebenarnya nggak banyak butuh uang, Pak. Karena kami udah arahkan begitu datang nanti kampus-kampus kayak universitas yang di apa namanya? ISBI, Bapak Aceh. Yang di Aceh. Yang di Langsa, yang ada Ya, ISBI di Janto ISBI, Semawi. Kami suruh dia walau dia misalkan sejarah gitu kan, sejarah ada yang sebagian ini sejarah budaya Islam. Ada program kampus tuh Pak, nyambung dengan yang rancangan Bapak tuh. Itulah bukan. Jadi kita usahakan mahasiswa tuh dosen-dosen yang di kampus tuh kan bilang kan, kalian nanti gali lah kebudayaannya yang ada di daerah kalian sendiri ya. Jadi kan ada, alhamdulillah ada beberapa nih yang apa macam Tangis Lilu, empat WBTB kita. terus itu ada mahasiswa juga bukan, saya yang ngapakannya dia apa nih Lando Alun, Lando Alun pula. Pelebat. Belum susun. Belum susun. Oh Nurida tuh. Belum susun. Iya. Belum susun. Sebenarnya ada bukan? Iya itu. Saya bilang kamu cari semua yang di sini, tidak satu pun bisa menjelaskan sejarah apa itu. Belum susun. Tapi saya tahu, bilang nanti kalau saya bantah, saya bilang bertekak cuma, belum susun itu, ya kan? Belum susun itu sejarahnya dong. Pertama kali di apa kan? Apa namanya dipertontonkan, ya kan? Di saat itu pertama kali. Secara umum. Di saat 1994 saat ini Kabupaten Aceh Tengah. waktu pendirian kabupaten tahun 74. 74. Itu dia. Ada dokumen itu sama Sama Bapak? saya ada. Bolehlah di-share nanti Pak. Jadi nggak ada gunanya kita share itu. Enggak, saya Orang mau referensi. Jadi kan, bukan? Itu tarian itu nggak jauh beda dengan tarian Melayu, tarian Gering. Iya. Sejarahnya hampir sama. Memang ibarat kata maaf cakap hampir seperti copy paste. Itu dia. Cuman orientasi dan properti di daerah ini. memang kalau kita lihat Jadi sejarah. kalau bilang siapa namanya yang perempuan itu Pak Kopi. Bu Opi. Nah, dia nggak seperti tari Melayu. Siapa bilang? Saya buka lagi sejarahnya. Saya buka sejarahnya. Dia kan referensi masih dia kumpulkan dia pun. Ini saya kasih bukti. Bapak kasih bukti. Ini buktinya. Kita agak genteng sedikit ya. Saya kasih buktinya. Orang Alas, ya, Selian Padang. Betul lah, asal usul sejarah. Tari piring dari mana? Minang. Jadi jangan bilang nggak ada. Saya tahu itu. Kalau bukti bisa saya buktikan. Cuma kalau kita bilang kayak gitu, marah orang kita Alas. Kenapa pemamanan? Pemamanan. Tengok orang Padang. Nikah siapa yang biayain? Semua pesta sini. Ya perempuan. Mana ada pihak laki? Orang Alas kok tengok. Siapa yang memamankan? Mamu dari siapa? Dari perempuan. Makanya saya bilang hampir sama. Oh tidak, kata orang ini. Tidak, saya buka. Ribut kita semua orang. Enggak. Kalau saya baca sejarah, memang kita bukti sejarah situ sejarah kan Tengku Maulana Malik Ibrahim itu orang apa? Padang kan? Pariaman kan? Nah, kita nggak bisa pungkiri kalau kita situ sejarah. Kalau saya bisa terima dengan Ini dia, Bu. Cuman gini dia. Orang-orang yang nggak tahu informasi itu yang bukan nggak tahu informasi, cuman gini dia. apa tuh menolak mungkin ya? Bukan menolak, Bu. Cuman gini dia. Dia alasannya dulu ada 4 suku. Alasannya Selian. Salah saya tuh, bukan. Pagan. Sibero. Ya, Siberuh. Bukan Sibero. Beruh. Bukan, Sibero. Sibero namanya? Ya, Cibero tulis. Cibero bukan arah hulu tuh. Iya betul Cibero ya. Cibero. Pagan di Talengat ya. Cibero, Pagan, Paludese, Tembulan. Apa ya? Lupa saya pun. Ada 4 kemarin suku besar, kan gitu Bu. Itu bersamaan. Sebelum gede gini Bu. Siapa yang duluan tuh? Empat-empatnya? Ya, 4-4-nya emang gak ada di sini. Cuman dulu sistemnya dia kan pelan-pelan. Nanti puk sana, puk sini, enggak kan gitu. Masih kayak gitu dulu.
tahunnya ini kadang-kadang kita nyampaikannya tahun yang disampaikan sama orang semuanya 1900-an. Jauh sebelum itu bagaimana? Jauh sebelum itu. Jadi kalau selian ini datang dulu Pagaruyung nih, Datuk Dewa nih kemarin baru terbentuk selian. Berarti yang 4 tadi yang duluan, Pala Desa, Cibro, Pagan, satu lagi lupa saya. Pagan. Karena kan yang teringat Itu saya berhubungan dengan Kejerun tuh ya, Kejerun. belum. Itu belum. Jauh sebelum itu. Harus banyak kita gali ini sejarah nih, ya Allah. Ya, jadi setelah itu baru masuk datang kemari Datuk Dewa sebarkannya Islam, baru kawin dia sama Encan, itu baru terus ada generasi selian. Nah, karena anak anak Lambing namanya Alas. Lambing ini tadi kan dia punya anak 2, laki 1 perempuan. Cang. Satu di Kertan, satu di sini, satu di Cang tadi. Ya. Kan gitu. Jadi dia ini belum masuk ke tahun 1900-an ini Bu ya. Jauh sebelum itu lagi. Di sini ada dulu desa-desa tua. Yang paling tua? Klan saya bilang tadi tumpuk ini jadi kan masih tumpuk. Betul. Gitu. Jadi desa Batu Bulan kan daerah desa apa sana Telengat Pagan sana. Terus itu daerah sini Tanjung Kenatam sana. Cibro tadi ya, yang suku Cibro. Satu lagi itu daerah tengah di tahap apa kemarin lupa begitu. Kenapa? Bukan daerah Bambil nih, bukan. Bambil marga apa? Bambil. Oh, Bambil. Bambil. Berarti suku Bambil. Sebenarnya kalau Bambil itu Bu, ya kan? Nama suku. Mungkin itu, Pak. Bukan, yang di antara 4 itu? Pokoknya kan Bambil itu kita dari Aceh, Bu. Dari Aceh. Makanya Bambil itu Bu. Di situ dia satu-satunya dulu kalau itu dah tahun 1900-an. Dia yang paling ganas sekali untuk membantu perang melawan Belanda. Jauh sebelum itu lagi. Makanya kalau saya jumpa sama Pak Ridwan, sama-sama yang paham sejarah nih, saya tanya itu tahun berapa? Begitu. Rentang tahunnya Pak ya, supaya tahu ya. Sekarang gini Bu, orang ini sekarang loh, generasi kita nih, kayak adiknya aja, itu Bu, ditanya dia tahu sejarah nih, Benteng Utari, Tentang Talengat, Ikat, tahu dia, kalau itu, cerita secara umum tahu dia. Cuman masalahnya kan gitu, siapa-siapa di situ? Mana tahu? Kalau saya tahu. Siapa yang panglima perang tuh namanya, Guru Leman, siapa-siapa lagi? Waktu saya ngomong sama Pak Ridwan kemarin tuh kan, masalah sejarahnya saya bilang itu rentang tahun berapa? Rentang tahun berapa? Karena begini saya bilang, terjadinya perang pertama Aceh tahun 1870. Itu pertama kali datang kemari bukan menjajah, saya bilang, enggak, dagang. Karena di sini banyak kita kalau ke Barus, itu kapal Barus tuh. Nah, situ dia makanya apa Bu? Makanya Barus nama kampung itu kan. Jadi orang yang datang dulu, yang datang ke Aceh pertama baru VOC, baru Belanda ini yang luar biasa kali sama kita gitu kan, saking dia senangnya nengok rempah-rempah ini kan, itu dijajah kita, tidak terkalahkan. Makanya di tahun 1874, karena yang 3 itu cuma setahun, karena orang itu nggak ada niat untuk menghancurkan, untuk menjajah, karena nggak tahu dia kekuatan. Karena Aceh, Sultan Darussalam kan dia sekutunya kan Turki. Ya, Dukungan Turki keras. Jadi Turki itu dulu kan di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan ya. Makanya setiap orang Islam kalau yang berangkat haji kan memang ada asrama, khususnya orang Aceh spesial. Dan sampai sekarang ada hibah dari Aceh tuh. Sampai orang Aceh Bu pulang haji dikasih uang. Tapi nyampe nggak ke kita ya? Sampai Bu.
Sampai tuh. Oh, yang dikasih 5 uang juta. tuh ya? Oh, betul ya. Iya, sampai sekarang. Dari Usman bin Affan tuh lah, masih itu. Masa dia dulu. Masa dia tuh sampai Jadi sekarang. diserangnya itu tadi kan, apa yang tadi? Cuma itu ya saya potongkan dia. Kalau saya tanya rentang waktu, di situ berserak sejarahnya. Bersera ya. Berserak. Kalau menurut Bapak sendiri di antara bersera tuh mana yang Kalau saya bisa pilih-pilih Bu, bisa saya pilih-pilih. yang mana tuh yang jadi acuan lebih dekat? Kalau sekarang gimana? Sejarah atau prasejarah? Nah, ini balik ke situ kita dulu pertanyaannya. Kalau sejarahnya Kalau sejarah di 1900-an. 900-an. Nah, dari kalau untuk Aceh Tenggara ya, kalau untuk seluruh Aceh 1800-an. 1800-an. Dari 1800 ke bawah bagaimana? Kalau di buku Pak Talib 1848 katanya baru suku Palu Desa itu datang ke Aceh. Tidak. Tidak. Enggak di bukunya kalau nggak salah tuh ya. Nah, kenapa saya bilang bukan, saya bilang tidak? Tentang terjadi dibuatnya BIPA sana. Yang kemarin ditemukan tuh. Kami ke atas itu, ke atas di BIPA itu rentang 1800-an. 1800-an. 800-an. Rentang dibuat di situ. 800-an 000 gitu. Saya nggak tahu, karena kan waktu kami naik sama arkeolog, ya kan, yang dari universitas sama Pak Sanusi, sama Pak siapa namanya satu lagi, lah lupa tuh. Pokoknya dia dari universitas, orang Universitas Syakuala dengan universitas apa satu lagi, 2 universitas kemarin naik ke atas. Jadi pas kebetulan ikut arkeolognya, Arkeolog. muda masih dia, sarjana arkeolognya itu naik ke atas. Jadi itu jongkel gini-gini saya pun kurang tahu tapi kayak gitu. Ya nih bang, ini rentang 1800-an ini katanya. Yuh, tahu kali dia ya. Pegangnya materialnya itu, ini 1800 nih bang. Ini bangunannya, oh kayak gini nih bang. Oh ini gini, tengoknya lagi ke sana bukan. Oh iya betul, katanya. Dia ada Karena saya pun data saya bukan kemarin itu tidak akurat kali. Jadi saya hanya berani bilang di sini loh BIPA-nya bang. BIPA ini tujuannya dulu kemarin untuk buat peta saya bilang. Buat peta Aceh Tenggara. Ditengoknya ke sana begitu kan, tengoknya. Oh iya. memang ahli dia ya. Sampai ya spesifik. Tengoknya Tanahnya aja bentuk struktur. rumah tuh. Tahu dia ya. Oh ini bukan ke sana hadapnya nih. Aku pikir kemarin hadapnya kemarin itu kan. Ini depannya Pak. Oh bukan, jadi kami ke sana. Ada tiangnya, nampak dia. Tiangnya, oh ini pintunya ini ke sana nih. Ini ke sana, oh iya. Padahal itu udah hancur bangunan dia tahu ya. Udah apa lagi Bu? Betonnya betonnya sama aja. tiangnya, tiang beton begitu. Itulah ahlinya ya. Ini sih tentang 1800-an nih Bang. Berarti data Bapak bisa membantu ya 1800-an menurut arkeolog. Karena kan saya nggak berani bilang 1800 sekian gitu Bu. Jangan 1874. Iya, pokoknya 1800-an lah karena kita. begini, dia tengoknya kemarin, oh ini harus apa ini Bang katanya. Kita uji coba Iya. lebih detailnya. Nah, tahun berapa ini dibangun, tahun berapa ini diapakan gitu. Cuman kalau yang Abang bilang tuh katanya logika katanya. Karena tempatnya kan agak tinggi gitu, misalnya agak tinggi dia nampak istilahnya untuk orang menggambar. Tempat bangunan apa tadi, apa nama istilahnya sejarahnya tuh? Kita Oh gitu. Bepak. Iyalah. Lanjut sedikit lagi. Kita selesaikan. Apakah ada dukungan dari pemerintah untuk pelestarian setiap kegiatan? kalau dukungan ada, ya kan? Kalau Dinas dukungan pendidikan seperti ada ada Itu jelas dukungan. ada dukungan. Kenapa saya bilang jelas ada dukungan? Karena orang Bangka setiap tahun diadakannya itu. PKS ada dukungan macam kegiatan budaya. Emang ada dana khusus ya Pak ya? Cuman kalau saya bilang ada dana. Dana dari mana tuh? Nggak ada. Bu. Dana dari? Ya kan orang ini kadang-kadang kan kita harus rancang program, ya kan kita rancang program kan. Program ini kan kita buat. Nah, dia ada namanya RPJMD kan. Kalau untuk dinas kebudayaan, dinas pendidikan ini, nah, bidang khususnya bidang kebudayaan kan, ada orang tuh PPKD namanya. PPKD ya. Pokok-pokok pikiran kebudayaan. Dari situ. Di PPKD ini kan kita tuangkan semuanya di situ dalam bentuk buku beserta program untuk 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun yang akan datang. Ada di situ. Sudah dirancang ya. Berarti tahun yang akan datang udah buat program dulu untuk tahun yang akan datang ya itu ya. Ini Berkelanjutan ada dari setiap tahun gitu. sebenarnya begini. Kalau dukungan ada, ya kan. Kalau untuk misalkan anggaran atau apa itu ada. Cuman kendalanya begini. Ini kita siapkan dokumen. Udah semuanya, udah. Program Dokumen udah ini bisa kita uji karena bukan sekali 2 kali kita lakukan
Kegiatan. Bukan kegiatan, Uji. sekali 2 kali kita kumpulkan para narasumber terus dengan masyarakat, kita adakan penyempurnaan BPKD, penyusunan BPKD, dan ibu ini pun ikut berperan di dalam pembuatan itu kan. Berapa kali kita kemarin Ya, ke sana, SKB di apa? sana, kan di atas ini kan, 3 kali kan 4 kali, maka dia udah bisa berani kita. Jadi pas waktu itu cuman kendalanya di dinas ini tidak mau tinggal buat kopor, tidak mau untuk mengantarkan ke Bupati, tidak mau mengantarkan ke Bapak. Berarti program itu jelas sudah tersusun ya. Kita ibu kan berperan. Udah pun dirancang sekian siap untuk dilanjutkan. Begitu nanti diantarkannya ke Bapeda, bukan orang diantarkan ke Bapeda Bupati, kita bisa. Kami udah susun program, udah kami antarkan dokumen. Tindak lanjut nih Tindak lanjutnya tidak ada, itu aja itu. Kalau dari Dinas Pendidikan program sudah final ya. udah jelas pasti ada. Cuman kan masalahnya itu tadi. Kelanjutannya yang kurang Cuman respon. dia kalau kita bilang kurang respon, ada respon dulu. Cuman slowly. Slow. Pelan. Bukan pelan, pelan. Kali. Pelan. Mungkin dalam 1 tahun paling tak sekali, 2 kali, sekali, itu cuma bisa dilakukan. Kalau pun dilakukan sesuai dengan yang BPKD yang telah kita susun dan rencana kerja ini untuk 5 tahun yang akan datang. Misalkan lah ada dia pelestarian ini tahun ini kurasa pun ini barangkali. Nih program ini ada kurasa mau dibuat orang ada apa nih? ada bilang Pak Dayat kemarin. Pelestarian Workshop ya. Apa nih? Seminar yang kurang tahu. Ada Cagar workshop. budaya Iya yang ada. di TB. Betul. Karena untuk sosialisasi. So apa prioritas kita untuk depan nih? Pisaumu katanya apa kemarin ya? Kemarin itu udah saya tunjukkan itu dokumen pisau meremu nih. Saya nggak mau bilang pisau meremu sebenarnya, saya mau bilang pisau salut. Salut kita, bemu orang Gayo ya, Gayo Belang. Sebenarnya kan kalau kita bilang meremu orang Gayo, mesalut orang Alas, karena dulu kan kita satu lingkup. Iya satu dulu, Nah, belum kita berpisah ya. Cuman yang membedakan antara tawuran itu pisau meremu sama pisau salut di sarungnya. Itu cuma yang berbeda. Sarungnya aja ya Pak ya. Bentuk apa yang sama semua. Karena kita memang menyatu, dulunya kita bersatu. Memang sih satu-satu apa gitu. Makanya ada namanya telangki dulu Bu. Iya, telangki. Telangki itu penghubung bahasa. Siapa yang telangki yang dimaksud tuh Pak sebenarnya penghubung bahasa? Telangki itu begini Bu. Saya nanya. Telangki kalau sekarang ini secara adat telangki itu penghubung antara dua pihak calon pengantin juga telangki istilahnya. Bukan istilahnya, memang itu kan. Memang begitu ya? Karena telangki ini arti bahasa telangki ini penghubung. Penghubung. Ya. Cuman kenapa dia dulu lebih populer kan ke bahasa? Dia kan gini Bu. Dia berbatasan kita dari Pancur Batu sana. Iya. Pancur Batu Ibu ceritanya. Pancur Batu bukan dulu ya? Iya dulu Pancur Batu kan kita berbatasan dengan Dairi. Dengan apa? Kesultanan Maimun. Berarti zona kita dulu sebenarnya sampai Pancur Batu ya, bukan apa lagi ya? Saya tahu juga sejarahnya kan. Pancur Batu berbatasan dengan Kesultanan Maimun. Betul. Di sana kita ini terus sampai ke Takengon berbatasan dengan apa nih? Dengan Kesultanan Darussalam. Itu dah Bu apanya. Dah. Jadi di sana ada telangki, di sana juga ada telangki. Siapa telangki kita saat Telangki itu? itu penghubung. Iya, penghubungnya Saya nggak siapa? tahu. Apakah dari tokoh adat atau Karena memang dia begini bukan? Dulu kan sebelum masuknya kesultanan gitu, kita kan masih ya bisa dibilang nggak? kerajaan ya? Bentuk kerajaan? Kerajaan bukan? Kerajaan, ya kan? Kerajaan Darussalam itu apa? Dia kan mempersatukan. Betul. Mempersatukan. Mungkin nggak menurut perkiraan telangki itu sejenis panglima bukan? Nggak ada. Dia telangki ini kalau sekarang kita Tokoh adat bukan ya? Nggak juga. Dia Siapa orangnya? Telangki ini bukan. Kalau dia misalkan lah gampangnya bilangkannya bukan. Ini Kuta Cingkam. Iya. Sampingnya kampung Kuta Cingkam siapa? Keran ya katakan. Iya, keran. Keran. Di antara keran sama Kuta Cingkam kan ada batas. Iya, batas. Yang tinggal di situlah dari telangki. Itulah dia. Berarti siapa aja boleh. Siapapun boleh.
yang bisa menghubungkan bahasa si A dengan si B. Berarti yang jelas manusia ya, manusia yang memiliki Orang. peran antara perbatasan Iya, itu aja ya. antara daerah si A dengan si Nggak B. tahu kita dari profesi apa gitu, Enggak. pokoknya ya. Pokoknya misalkan ibu tinggal di situ, ibu bisa kuasai dua bahasa ini, bahasa alas sama bahasa kayu, ibu lah jadi Jelas. penghubung. Iya betul. Misalkan nanti katakan adik ini tidak pandai dia bahasa alas, ibu pandai bahasa alas, aku pandai bahasa alas, bahasa kayu. Dia bicara sama aku sampai ke sama ibu, baru aku ajari kalian. Betul. Istilahnya translate ya, bisa pakai mentranslate. penghubung. Tim penghubung betul. Jadi dia juga bukan. Jadi kan tujuannya supaya nanti kalian saling kenal, bukan? Bisa kita bersaudara. Karena dulu sistem orang dulu lah bu, dek kan? Komunikasi dengan. Komunikasi bu. Bukan. Angkat kita jadi saudara tuh gitu. Oh iya. Nanti begitu nanti udah diangkat jadi saudara, seperti anak, misalkan macam aku nanti. Tumbuhlah kekuatan kekeluargaan. Iya saudara ya. Jadi saudara Berarti aku. telangke itu seperti persaudaraan lah yang menghubungkan Iya, ikatannya ya. Makanya dulu orang alas sama orang kayu nggak dipisahkan. Nggak pisahkan, Nggak betul-betul. dipisahkan. Gitu. Kan ada lagunya tuh Mas Mabu Salam. Jadi Saya ikut paduan suaranya tuh dulu. baliklah kita lagi ke Iya isu ya meremung. ya semua. Jadi makanya isu meremung tadi dua-duanya kita ada, alas dan kayu ada karena sama-sama. Yang membedakan antara alas dan kayu salut tadi. Bisa salut ya. Makanya dia bilang orang alas jangan bisa salut, orang kayu Bisa jangan bermu. beremung. Padahal sarungnya beda sedikit. Beda ya? Di sarungnya, cuman. sarungnya Sarungnya tuh ada lingkarnya apanya? di alas. Ada salutnya. Kalau meremung polos saja. Iya. Kita motif mungkin di situ di sarungnya enggak? Ada motif ukiran. Sejarahnya saya udah jumpai. Sudah saya jumpai bapak itu yang di situ bukan? Yang mana tuh? Di apa nama kampungnya nih? Kalau kita dari Tualang itu, Ada fotonya sama Bapak? Kalau foto kan rumah bapak itu masih saya. Di mana tuh? Ini apa namanya? Lewat tuh. Ada nomor HP Bapak tuh nanti kita bisa kaji tuh. Itu memang harus Kalau tahu HP-nya kita. saya pun lupa. Anak tahu nanti dicek bisa. Karena Kalau misalkan ibu perlu itu, bisa saya bawa ibu ke situ. Karena Iya. saya udah ngomong sama bapak tuh, satu-satunya peninggalan kusu kami katanya sama kakak saya itu yang aslinya bisa mesalur. Satu-satunya lagi yang dibuat. itu oleh jadi Raihan. maestro kita Pak. Jadi Oleh maestro. Raihan. Jadi maestro kita nanti itu kan. Kalau bapak itu dulu di dinas pendidikan juga. Iya. Bapak tuh guru di bapak. Tapi entah apa pokoknya di dinas pendidikan apa tujuan dulu. Pensiunannya di dinas pendidikan. Boleh lah. Itu jadi maestro kita Pak kalau memang perlu nanti itu kan udah ada. Jadi pas waktu itu saya cerita sama Pak Truk kan, masalah visioner kita agak melenceng nih ya. Bapak hubungan dengan adat itu Jadi apanya? visioner tadi katanya dulu sama pembuatnya itu sama. Orang yang buat. Karena itu gini, sama buatnya maksudnya gini ya Bu, sama buatnya. Si A juga bisa buat isu, si B juga bisa buat isu. Hanya untuk membedakannya, katakanlah merek. Nah, gitu, mereknya kan gitu. Ngadein. Rehan, dia yang buat Rehan, Remu, dia yang buat Remu. Begitu lah Bu, hanya membedakan itu. Cuman bentuknya sama, seperti parang lah kita katakan. Bukan parang itu panjangnya sekian, sama juga. Jadi simbol kita jadinya ya Jadi masing-masing. bukan untuk dia mereknya tadi, nah, katakan nanti kami orang kayu loh, ini pisaukan. Kami orang alas ini loh pisaukan. Gitu kan. Identitasnya. Yang membedakan itu, jadi bapak ini tadi, kusu bapak ini tadi, kakek eta kusunya gitu bukan, nggak pandai buat sarung, nggak pandai buat sarung. Kalau orang kayu pandai buat sarung, cuman polos saja. Oh. Dah, aman remu ini tadi. Jadi bapak yang jadi Rehan ini tadi antarkan ke Bambil. Buatlah sarungnya Nah, gitu. Orang Bambil lah yang buat salutnya. Katanya. Oh Buat salutnya. salutnya. Berarti salutnya itu yang membedakan antara bemu dengan pisau salut, pisau mesalut. Ya. Makanya dia bilang bisa mensalut. Nggak habisnya kita kaji sejarah inilah. Bukan dah habis. Bu. Nggak Karena habis-habisnya. dapat titik temunya. Titik Cuman temunya kadang ya. Kebanyakan bukan masalahnya yang sering kita jumpai dah. Bu. Ini mak cakapnya begini lah. Ini kita singkirkan dulu Sukismo ya. Betul. Kan, kalau kita ingin memajukan Ingin suatu- mengkaji, memajukan. ingin maju, menjaga melestarikan Betul. budaya kita harus singkirkan Sukismo. Ya. Karena gini, maka saya bilang singkirkan Sukismo loh. Karena begini dia, ada sejarah kelam Antara- di beberapa tempat yang kalau kita ceritakan Membuat persatuan kurang kuat. jelas, Bahasanya jelas, betul. jelas. Kisah-kisahnya ya. Cuman bukan yang pahit-pahitnya lah saya bilang. Saya bilang Pak Ridwan tahu dia tuh. Kalau saya Pak Robi dulu
dulu panggil bapak itu saya bilang nggak usah lah, bapak tua kali, saya masih muda kan. Jadi Robi panggil gitu kan. Saya tahu Pak, saya bilang di mana-mana apa tuh titiknya ya. tempat itu yang istilahnya di suatu daerah tuh ataupun suatu tempat tuh, gue bilang yang mana pembangkang, mana yang mengikuti. Saya bilang begitu kira-kira. Saya bilang terus kalau di suku Alas ini, suku Alas ini marga ini, suku ini, saya bilang. Nah gitu terus Bu. Nah gitu. Jangan keras sekali dah katanya. Nanti ada yang disakiti, jangan gitu. Betul, karena kita meredam itu untuk Begitulah kata bapak. kebaikan. Cuman saya bilang, sekarang begini Bu, Pak. Kalau kita ingin menggali sejarah, ada memang beberapa fakta itu yang nggak bisa kita sembunyikan, tapi harus kita sampaikan, harus kita sakiti. Saya bilang. Untuk apa tujuannya? Supaya kita tahu loh, ini loh, gini loh dulu sejarah kita. Karena saya bilang sama Pak tuh, kalau ingin menghancurkan suatu kaum, hancurkan sejarahnya, rusakkan generasinya, maka hancurlah kaum itu. Sekarang posisi kita ini dapat kayak gitulah nih pulang. Atau kita buat narasinya yang jangan terlalu vulgar, buat Dia aja nggak poles. vulgar nggak ada. Maksudnya di situ kan ada perlu yang Cuman nggak. satu yang agak vulgar. Oh gitu. Sejarah itu sedikit. Cuman vulgarnya pun dah terus vulgar kali dah. Yang Buat aja kawin dia itu aja cuma. buat aja narasinya yang lebih itu kan bisa dipoles dengan bahasa. Jadi saya bilang kalau di Pagan sini titiknya. Desa ini terus Bangkang sama Bandir. Kalau di Batu Bulan, desa ini yang Bangkang sama Sana, Pejerun. Pronas, ini yang jadi pengkhianat di Batu Bulan, di Pronas saya bilang. Yang bapak itu. Tapi Gila yang- bapak itu. Tapi cerita yang tukang kawin itu memang titiknya ada juga yang memang ada sesuai dengan seni kisah itu betul. Cuman kan kadang kan gini seperti saya bilang tadi Bang. Kalau macam saya kan saya ngerti gitu, tahu Iya. bisa saya cerna. Kalau generasi muda, Mana ada? itu dia ya, kalau kita yang maka saya bilang kalau untuk membahas sejarah Harus ada yang tersakiti sedikit. harus kita singkirkan sufisme. Tuh. Sebab kalau kita bawa sufisme ya kau siapa? Aku Iya. juga ini. Itu yang kadang ngerasi nggak bisa nerima kalau kita buat, betul Pak. Betul. Oke. Ini udah waktu apa nih? Habis pertanyaannya saran-saran ya. Tunggu satu lagi. Apakah ada program atau kegiatan khusus yang dilakukan Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperkuat keberlanjutan tradisi pengamanan? Kalau di Dinas Pendidikan programnya itu tadi ya, ada anggaran. Kalau di majelis Adat? ini kan udah pasti ada programnya. Ada kemarin sosialisasi. Ada program. Karena kemarin itu pun sempat orang tuh saya ngomong sama Pak Kansli kan, ngomong sama Pak Samsidin. Kami ada lakukan program sosialisasi masalah apa itu? Nilai-nilai bagah. Bagah. Terus itu kami ada sosialisasi masalah kuda. Terus Jadi masalah orang paha lagi kemarin, paha. Kuda kan nggak boleh naik kuda kecuali dia berpakaian alas. Karena kan itu kan budaya kita. Gitu. Iya. Itu masalah bagah itu. Cuman untuk program khususnya saya kurang tahu, entah ada. Karena cepat saya ngomong sama bapak itu dia katanya ada program khusus yang direncanakan orang tuh. Cuman saya nggak berani bilang 100% itu sukses dibuatnya. Karena kan kalau kita program ini kan hanya kita programkan kan. Entah dia nanti terrealisasi atau tidak itu kan kurang tahu kan. Iya. Macam lah alasannya. Iya, oke. Terakhir ya Pak, bagaimana cara MA itu mengintegrasikan tradisi pengamanan dengan kebutuhan modern dalam konteks pernikahan? Dalam konteks perkawinan udah terlalu modern atau kayak mana sekarang? Ini ada contoh ini. Ini ada contoh ini. Bapak pantau selama inilah dalam kurun waktu 2 tahun ataupun paling tidak setahun nih lah. Bukan setahun 2 tahun. Ada Berapa lama? Kalau dulu kan, dulu dah. Ini kita balik ke tahun 70-an atau gimana? Gampang kita ngapakannya ya. Kurun 2 tahun terakhir lah Enggak, misalnya. kita ambil sampel nih, contoh. Iya, sampel boleh. Dulu di tahun 80-an aja ya. Di tahun 80-an. Kan ada apa namanya? Lapi apa nama itu? Amak lapi. Amak lapi. Ya kan? Tempat pengantin atau tempat duduk pengantin. Ini amak lapi. Ya. Amak lapi. Dulu dah, dulu tahun 80-an. Datang tuan pemamanan. Kan? Amak lapi itu tempat duduknya tuh. Ya, duduk orang Semua di situ. bukan kasur. Bukan kasur.
Nah, itu contoh. Jadi kan bukan di dalam rumah dia. Kok dulu Bu? Tidak dalam rumah Bu. Di luar. Di pemamanan tuh kan dibuat tempat duduknya. Iya, iya. Apa itu di tengah gitu dia. Misalnya dia, misalkan katakan ini. Di meja ya. Ini kan. Ini Iya. gini dia. Misalkan katakan ini barisan orang tuan pemamanan tadi. Iya. Kan gitu. Cuman ini disekat. Disekat ya. Ini untuk laki. Iya. Ya kan? Ini untuk perempuan. Kan gitu. Di sekatnya ini kan batas segini nih, sebatas ini. Di sini perempuan duduk tadi nih. Yang perempuan ngadap ke laki, yang laki ngadap ke perempuan. Berhadapan. Ke ngadap begini, ada gini Bu. Nah, cuman ini disekat. Sekat lagi. Nah, ini disekat nih. Karena dulu kita Bu, semantap-mantapnya Gayo Aceh tidak terlawan alasan kalau masalah adat, masalah Adab ya. Adab. Cuman sayangnya sekarang kita paling parah. Berarti duduk antara perempuan laki itu ada sekat tuh. Ada, Bu. Tidak sama ya. Mana bisa? Kalau sekarang enggak. No. Udah bercampur baur. Nah. Dulu kenapa dulu gitu Bu? Ini contoh. Ada nggak kau lihat pakaian adat seperti pakaian adat alas? Bukan apanya? Kenapa pakai bunga apa namanya? Bunga sumbu. Bunga sumbu. Hah? Kenapa pakai yang apa namanya itu besi itu Bu? Apa namanya? Kan ada besi. Kan besi. Sari bulan. Sari bulan. Sari Kenapa bulan. begitu? Coba lu. Biar tahu ini deh. Mari jadi. Posisinya sebelah mana lagi? Kalau posisi nggak usah dulu. Oh, udah. Kenapa pakai itu? Coba lu. Tahu alasannya kenapa? Supaya nggak dilihat orang. Karena dulu Saking tertutupnya adabnya tadi. karena dulu belum ada jilbab. Itulah penutupnya. Kalau orang Islam, karena orang Aras Islam semuanya, nggak ada orang Kristen, orang Aras. Kenapa gitu? Cukup suaminya aja waktu jalan dipamerkan, kan jadi diarah dia juga Iya. dipamerkan. Suami. Pakai tertutup itu perempuan tuh. Itu lagi Suaminya muda kali ya. Adab perempuan, tadi. ya. Sekarang muka orang nggak lagi pakai tutup mukanya tadi pun. Desainnya Itu contoh modern sama yang lama, simpelnya. simpel adat. Terjadi Kenapa perbedaan. dulu apa nih ditutup semuanya, ya kan? Modelnya bulat dia semua. Itu tertutup semuanya. Dia sekarang kan, kalau dulu model apa itu gini dia, gini dia, gini model apanya itu, bunga sumbunya tuh, gini dia. Maka 4 dia tuh gini. Balik lagi sari bulan yang besi-besinya itu bukan, Iya. besi-besinya itu. Jadi kalau maupun lihat perempuan begini kayaknya dulu tuh, capek dan gini kayaknya dulu. Nggak pun terlihat, cuman sikit aja matanya melihat gitu. Capek dan gini kayaknya dulu tuh. Betul, Kayak betul. Kalau Kayak sekarang kan di muka udah nggak lagi kan? Iya. Apa gitu. Nah, itulah dia, itu contoh kecilnya aja. Contoh kecilnya tadi, yang ini tadi, antara modern dengan apa tadi. Contoh Terus bunga. itu, dulu kan ada apa namanya itu Bu? Lawis tabu itu Bu? Lawis tabu, Lawis tempat tabu. tuh. Lawis tabu itu. Ada ini tahu gini enggak? Lawis tabu. Tahu dia tempat tabu tuh, tempat air minum. Yang dari apa itu? Dari apa namanya itu ya? Dari buah apa itu? Buah labu. Buah labu. Yang ada di rumah tuh Lawis tabu. Itu tempat Lawis tabu. Ya. Jadi ini itu aja lah. Jadi itu air tabu itu. Ya kan? Kalau dulu ya itu mulia itu. Air tabu. Mulia. Kenapa perempuan disulangkannya ke suaminya? Ke suaminya, Mamaknya, ke bapaknya. Mamanya, apanya, Iya. ohnya kan itu bibinya. Kenapa? Diminumkan. Diminum enggak? Kenapa dia harus sulangkannya apanya itu? Orang tuanya. Maknanya tuh. Bukan dia. Itulah dia. Sebenarnya kalau maknanya ada kan, kalau fungsi apanya? Dia kan macam mana bilang dia? Tuangkan pun dia berharap ya kan semanis seenaknya airnya gitulah hidup dia. Kalau sekarang nggak lagi. Fungsi kenapa dia harus apa namanya tempatnya itu labu dikeringkan? Kenapa namanya lagi tabu? Ya kan? Itulah karena nggak ada bisa digitukannya lagi orang tuanya itu sebelum dia kalau sekarang nggak ganti dengan cere, diganti dengan teko. Betul. Itu simpelnya antara modern dengan yang kolot-kolotnya lah kita gampang yang kuno-kuno. Maknanya tuh dalam ya. Dalam makna. Cuman kalau kita bilang sekarang ya tuangkan orang aja pakai ceret, minumkan namanya, minumkan Jadi modif. Itu
Terus itu Dan tidak ada lagi tangis di lo-nya. nah, kalau Malah itu gitu udah jauh aja. kali lah Bu ya. Iya betul. Kalau tangis itu kerasa udah jauh kali. Padahal Alasannya, itu sekalian maknanya itu menyampaikan minta doa tadi seperti Bapak bilang. ya, ini lagi kan kalau yang antara modern dengan yang modern dengan yang kolotnya nih kan. Nah, kalau nikah kan kenapa namanya tangis dulu? Karena kan antara senggang waktu ya Pergantian dini hari, siang dan malam. 4 gitu lah mungkin lebih kurang ya jam 4 Sebelum subuh. sebelum subuh jam 4 jam Dini hari. ya jam-jam gampangnya bilang kalau sekarang jam 4 malam ya. Kan gitu. Kalau sekarang nggak tahu saya entah bagaimana. Kalau dulu kan yang laki ini waktu jagai terakhir jaga belin itu Jaga belin. kalau sekarang nggak tahu lah ya nggak ada saya tengok lagi. Kalau dulu saya tengok tuh digandeng kan nanti laki perempuan itu di yang terakhir tuh jagai malam terakhir tuh kan sebelum besok apanya kan jagai dia. Jadi laki ini di sini dia cuman dia diletakkan di kamar kan di kamar. Perempuan inilah yang tangis dulu nih tadi hasilnya nanti mamanya bibinya kawan-kawannya sinilah dia nanti bertangis dulu keseluruh kesahnya itu sampai kan. Laki di sini nih sebelum malamnya itu kan. Karena laki itu ketika belum nikah dulu pengantin itu bermalam di rumah Ya, perempuan. di rumah perempuan. Sekarang enggak lagi. Betul yang dibilang Pak Sejarah Ya, tuh. supaya apa? Disampaikan kalau nanti datang orang tua nasibnya kau nakku di rumah lakimu. Di situ laki itu. Bahasa ini menyindir di sini juga. Nah, Itulah maknanya kau tuh. nanti begini di sana. Betul Pak Robi Jangan ini. kau lagi nanti seperti gadismu dalam rumah tangga gitu lah. Secara tidak langsung. Di sini. Cuman kalau sekarang nggak ada lagi. Bilang orang nyapik kan aja. Itu terus nanti ada kawin sebomi jatuhnya. Itulah Kalau ada orang maknanya. kawin nanti belum sampai sebulan udah sering. Kenapa orang-orang dulu kan sampai bertahun-tahun dia sampai tua dia mati dia sanggup. Orang sekarang tengoklah Bu. Di saat inilah sakralnya ini salon suaminya nih mendengar semua apa yang di keluh sini. kesah di sini. Nggak gampang dia meninggalkan istrinya tuh. Nah, di sini lah. Sekarang mana ada lagi? Ada lagi. Apa bilang orang capek-capek aja cuma. Pak Robi ini memang semuanya dikaji. Kalau kita apa kan kolot memang Bu. Kampungan kali kita bilang. Tapi maknanya itu sakral itu. Itulah budaya. Kolot kita tambahkan sekarang generasinya suruh dia ngelagam Nggak tahu pun dia. nggak tahu. Nah, ini contoh nih yang paling biasa kalau simpel nggak simpel ini paling berat. Kenapa saya bilang berat? Original kalau istilah anak-anak ini. Orinya seperti itu. Seharusnya Bu, seharusnya. Nah udah, Iya. terus itu lagi ada gini lagi. Ini tak diterapkan sekarang yang saya perhatikan setiap kali ada lagi. Ini sebelum mau akad nikah, ya kan? Perempuan ini bertanding dulu nih, bawanya Pelebat. panglimanya satu. Pelebat. Ya, panglimanya nih. Ini pada panglimanya yang laki ya kan? Mempelai Adu pelebat. Nah, ini ada panglimanya juga nih. Nah, bertarung dulu orang nih. Bertarung dulu tuh sebelum dia naik. Tarung dulu nih. Permainan pelebat namanya. Ya, pelebat. Dia ada lalu pelebat nih. Udah tarung nanti orang nih, siapa menang, siapa kalah baru naiknya lagi ini ke tempat perempuan. Pihak laki harus kalah apapun cerita. Harusnya. Cuman ya kadang-kadang di situ mau Nggak akan naik dia. Nah, itu Bu. Ya, memang harus kalau dulu memang harus jago kan dari Jago tapi harus kalah ujung-ujungnya. Oh nggak naik itu nggak terima. Itulah Sekarang ada lagi. itulah laki-laki menghargai kaum perempuan calonnya tuh Nah, itu persaudaraan. Kenapa dipakai ini? Ada sejarahnya. Ada sejarahnya jauh lagi lain. Nah, gitu. Jadi ini makanya pelebatnya ada dulu pertarungan itu kan. Iya. Jadi dipenggal sama si layar tuh kepalanya baru naik. Rudi yang jadi diangkat apa laki ini tadi. Ini sejarah ini makanya terjadi kawin. Adat tuh ada gitu. Sebenarnya kan dulu pun ada memang ada tuh, cuman dimuliakan terus ke situ gitu. Nah ini udah nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi, masuk aja harus langsung, nggak ada permainan. Nih, go, Assalamualaikum. selesai, ya kan? Memang ketawa kita. Nah, ada lagi. Memang ketawa kita. Wajar kan 20 tahun akan datang makanya saya bilang hilang bagaimana cara ini budaya. kita merusakkan atau menghancurkan suatu negara, suatu kaum? Yang pertama, hancurkan dulu sejarahnya. Caranya. Yang kedua, rusakkan generasinya. Yang ketiga, bunuh maestro-maestronya orang pintar-pintar. Maka hancurlah tuh
Nggak pun bunuh sekarang penyakit banyak. Ya, gitulah apanya Bu. Itu taktik-taktiknya dah Bu. Makanya apa? Strategi yang Strategi untuk dibuat menentukan orang. suatu kaum. Sekarang kita posisi kita udah apa nih tahu? Sejarah udah buram. Betul. Kan gitu, generasi muda udah mulai rusak. Kalau orang tua kita tunggu sakit, Tunggu sakit lah, kena stroke lah, kena stroke lah, diabetes lah, segala macam. proses. Ya anak cucu kita nanti, cucu kita nggak tahunya macam mana nanti orang barat itu telanjang-telanjang, itulah kita punya. Dari orang di Bali ya. Itu macam mana Bu? Mau senang kita mau sekarang kita bilang aku pingin lah aku nggak ada open. Apalagi sekarang kau tahu aku coba lah. Iyalah. Oke, terakhir saran.